Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Warta. Kali ini Pak Warta akan menyampaikan materi mengenai pecahan. Anak-anak pintar, pernahkah kalian membagi sesuatu dengan sama besar? Misalnya, kita akan membagi sebuah pizza menjadi 6 bagian yang sama besar. Pasti kita akan mendapatkan bagian-bagian kecil yang tentunya sama besar. Kita menyebut bagian terkecil itu satu bagian. Jika sebuah pizza utuh itu kita nyatakan sebagai satu, lalu bagaimana cara kita menuliskan bagian terkecil itu dalam bentuk bilangan? Satu bagian kecil dari pizza yang dipotong tersebut bisa kita tulis 1/6. Artinya, satu bagian dari 6 bagian pizza yang sama besar. Bilangan ini disebut sebagai bilangan pecahan. 1/6 dibaca 1/6 atau 1/6. 1 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Bagaimana dengan bangun datar berikut? Untuk menentukan nilai pecahan dari bangun datar tersebut, terlebih dahulu kita harus menghitung bagian yang diwarnai yang akan dituliskan sebagai pembilang. Bagian yang berwarna merah ada 5 bagian, maka kita tulis 5 sebagai pembilang. Kita tulis di atas, dilanjutkan dengan per. Kemudian kita hitung ada berapa jumlah semuanya. Ada berapa semuanya? 5 tambah yang tidak diwarnainya 3. 5 tambah 3, 8. Semuanya ada 8. Maka 8 sebagai penyebutnya. Angka 8 kita tulis di bawah per. Maka didapatlah pecahan 5/8. Perlu diingat, 5/8 sama dengan 5 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Ini sama dengan 5 atau pembilang itu adalah banyaknya bagian yang ditunjukkan, per 8 atau penyebut adalah jumlah keseluruhan bagian. Contoh, sebuah bangun datar persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita akan menentukan bilangan pecahan dari 2 bagian yang diwarnai. Kita lihat, yang diwarnai ada 2 bagian. Per jumlah semuanya ada 4 bagian. Pembilangnya 2, karena yang diwarnainya 2. Dan penyebutnya 4, karena jumlah seluruh bagian itu ada 4. Kita tulis 2/4 dan dibaca 2/4. Lalu bagaimana dengan gambar berikut? Bilangan pecahan berapakah yang ditunjukkan oleh persegi panjang tersebut? Mari kita selidiki. Kita mulai dengan melihat ada berapa kotak yang diwarnai, yang nanti akan kita sebutkan sebagai pembilang. Ada berapa yang diwarnai? 7. Lalu ada berapa kotak semuanya?
Nah, yang diwarnai kan ada 7. Sisanya yang berwarna putih atau tidak warnai ada 3. 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi, gambar tersebut menunjukkan pecahan berapa? Gambar tersebut tadi yang diwarnainya ada 7 sebagai pembilang dan jumlah semuanya ada 10. Maka didapatlah pecahan 7/10 atau dibaca 7/10. Sekarang kita lanjutkan ke pecahan senilai. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada 3 buah persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ketiga gambar tersebut memiliki ukuran yang sama besar. Persegi panjang itu ukurannya sama besar. Ketiganya kemudian dibagi menjadi bagian-bagian yang berbeda banyaknya. Persegi panjang yang pertama dibagi menjadi 2, persegi panjang yang kedua dibagi menjadi 4 bagian, dan yang ketiga dibagi menjadi 8 bagian. Gambar pertama sudah pasti 1 bagian yang diwarnai dari 2 bagian yang diwarnai, maka menunjukkan pecahan 1/2. Kemudian gambar yang kedua, 2 bagian diwarnai dari 4 bagian yang diwarnai, maka menunjukkan pecahan 2/4. Yang ketiga, 4 bagian diwarnai dari seluruhnya 8, 4/8. Coba kita perhatikan lebih lanjut. 1 bagian dari 2 bagian, atau tadi 1/2. Kemudian yang kedua, 2 bagian dari 4 bagian, atau 2/4. Kemudian 4 bagian dari 8 bagian, atau pecahannya 4/8. Kita tarik garis lurus, maka ketiganya memiliki ukuran yang sama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Atau dalam kata lain, 1/2, 2/4, dan 4/8 itu adalah pecahan yang senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda, namun memiliki nilai yang sama. Contohnya, 1/2 senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 4/8. Kalau dilihat dari bilangannya, 1/2, 2/4, 4/8, semuanya itu beda. Tapi ketika tadi kita gambarkan, ternyata besarnya itu sama. Artinya 1/2 senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 4/8. Sekarang kita pelajari mengenai cara mencari pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai ada dua cara. Yang pertama dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kita perhatikan contoh. Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan 3/4. Cara penyelesaiannya, 3/4 sama dengan kita kalikan. Contohnya kita kalikan dengan bilangan 2, dengan angka 2. Pembilangnya kita kali 2 dan penyebutnya kita kali 2. Yang harus diingat di sini, jika pembilang dikali 2, maka penyebutnya harus dikali 2 juga.
pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama atau dengan angka yang sama. Kita lihat 3 kali 2 6 dan 4 kali 2 8. Maka didapatlah pecahan 6/8. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8. Yang kedua, 3/4 kita coba kalikan dengan angka 3. 3 kali 3 dan 4 kali 3. Pembilangnya dikali 3 dan penyebutnya dikali 3. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. Didapatlah pecahan 9/12. Jadi 3/4 senilai dengan 9/12. Kita simpulkan. Jadi 3/4 itu senilai dengan 6/8 senilai juga dengan 9/12. Kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kalau tadi dikalikan, sekarang pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Contoh, tentukan dua pecahan yang senilai dengan pecahan 12/18. 12/18. Kita selesaikan. 12/18. Kita cari angka yang bisa membagi keduanya. Tidak boleh dibagi dengan angka 1. Kita boleh membagi dari mulai angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita coba dengan membaginya dengan angka 2. 12 kita bagi 2 dan 18 dibagi 2. Bisa ya? 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. Maka didapatlah pecahan 6/9. Jadi 12/18 senilai dengan 6/9. Kita cari yang keduanya. 12/18. Tadi sudah dibagi 2. Sekarang kita coba dibagi 3. 12-nya dibagi 3 dan 18 dibagi 3. Pembilang dibagi 3, penyebut dibagi 3 juga. 12 dibagi 3, 4. Dan 18 dibagi 3, 6. Jadi 12/18 senilai dengan 4/6. Kita simpulkan. Jadi 12/18 senilai dengan 6/9 senilai juga dengan 4/6. Sekarang kerjakanlah tugas berikut ini. Tentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan berikut ini. 1, 2/5. 2, 5/6. 3, 1/6. 4, 18/20. Dan 5, 21/24. Cukup 5 soal saja. Kalian boleh mencarinya menggunakan kedua cara tersebut. Boleh dicari dengan cara mengalikan dengan bilangan yang sama, atau boleh juga kamu mencarinya dengan membagi dengan bilangan yang sama. Namun, ada catatan. Ketika kamu akan membagi dengan angka yang sama, dengan bilangan yang sama, maka kamu harus pastikan bahwa pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dua-duanya. Tentunya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Misalkan, pembilangnya kamu akan bagi 2, maka penyebutnya juga harus bisa dibagi 2. Bisa dipahami? Silahkan kalian kerjakan.
anak pintar, demikianlah materi kita hari ini. Terus berlatih agar kalian tetap ingat materinya. Dan kalian boleh memutar kembali video ini sebanyak yang kamu bisa sampai kamu paham betul mengenai cara mencari pecahan senilai ini. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.